Ya, halo teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicarakan yang namanya enabler dari seorang narsistik. Jadi ketika misalnya kita bicara atau mendengar kata enabler, banyak dari kita berpikiran bahwa enabler itu adalah seseorang yang membantu seorang narsistik untuk mencapai tujuannya si narsistik. Ini nggak salah, teman-teman, tetapi sebenarnya enabler itu lebih kompleks daripada itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang itu disebut enabler dari seorang narsistik. Dan kita mau pelajarin itu hari ini. Kenapa? Karena kita bisa saja menjadi seorang enabler tanpa kita sadari. Jadi apa sih yang dinamakan enabler? Tadi kita udah bilang bahwa salah satunya itu adalah ketika seseorang dengan segala upaya membantu seorang narsistik untuk mencapai tujuannya si narsistik. Kita sering mengatakan itu adalah seorang flying monkey. Jadi apakah enabler dan flying monkey itu sama? Jadi sebenarnya begini, flying monkey itu adalah seorang enabler. Tetapi enabler itu tidak hanya terbatas pada flying monkey. Karena ketika kita bicara membantu, itu terkadang bukan berarti dia membantu, tetapi membiarkan itu juga bisa menjadi sebuah bantuan. Kita akan bicarakan itu nanti ya. Tapi kita akan bicara dulu sekilas tentang enabler. Jadi teman-teman harus tahu ya, enabler ini di kebanyakan kasus, mereka itu sebenarnya nggak pernah tahu apa itu narcissistic personality disorder. Jadi ketika mereka membantu seorang narsistik dalam tanda kutip, mereka sendiri nggak tahu yang mereka bantu itu adalah seorang narsistik. Tetapi di kebanyakan kasus, mereka tahu mereka itu sebenarnya sedang membantu seseorang yang abusive untuk mencapai tujuannya dia. Nah, membantu seseorang yang abusive ini kan sebenarnya bertentangan dengan hati nurani kan, gitu ya. Di kebanyakan kasus seorang enabler itu kemudian mencari cara atau mencari alasan untuk membenarkan tindakan dia membantu si narsistik tersebut dengan menciptakan sebuah pemikiran atau delusi untuk membenarkan tindakannya dia. Itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya, oke? Tetapi sekilas ya teman-teman ya, untuk mengetahui kenapa seseorang itu bisa jadi enabler seorang narsistik, itu biasanya kebanyakan enabler itu dulu tumbuh misalnya di lingkungan keluarga narsistik juga, gitu ya. Jadi mereka kemudian menganggap apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang normal. Dua, bisa saja tidak tumbuh di keluarga narsistik, tetapi toksik juga, gitu. Misalnya di keluarga yang alkoholik, gitu ya, atau keluarganya nggak harmonis, sehingga mereka memang terbiasa dalam tanda kutip terlatih menjadi seorang enabler untuk menghadapi keadaan di mana mereka dibesarkan dahulu. Nah, selain itu ada juga para enabler yang terjebak sebenarnya di dalam pemikiran mereka bahwa mereka itu terpilih gitu. Terpilih untuk melaksanakan tugas maha berat menjadi seseorang yang spesial untuk membantu dan menyadarkan seorang narsistik. Seolah-olah berpikir bahwa mereka akan menjadi seorang yang superhero lah. Superhero yang bisa mengerti atau menjadi satu-satunya orang yang bisa mengerti akan tabiat buruk dari seorang narsistik dan menjadi pelayannya mereka. Dan selain itu juga ada enabler itu yang cover narsistik juga sebenarnya guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat tuh ya, kan ada ya, misalnya seorang overt narsistik yang punya power, membangun sebuah jaringan, dan kemudian dia dikelilingi orang-orang yang berdekatan dengan dia kan gitu ya. Dan kebanyakan orang-orang tersebut terkadang kita bisa lihat mereka itu adalah para covert narsistik yang sebenarnya bergantung pada si overt narsistik tersebut. Dan mereka menjadi enabler sebagai konsekuensi dari apa yang mereka dapatkan dari si overt narsistik. Itu beberapa fakta tentang enabler narsistik. Nah, sekarang apa saja sih yang bisa membuat kita mengatakan kalau seseorang itu adalah seorang enabler? Yang pertama, seorang enabler itu bisa saja seseorang yang selalu mempercayai apa yang dikatakan oleh seorang narsistik. Jadi ketika misalnya seorang narsistik itu kita tahu ya, mereka itu kan penuh dengan kebohongan gitu ya. Mereka selalu membesar-besarkan segala sesuatu. Mereka menyampaikan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ada orang-orang gitu ya yang selalu berusaha membackup itu. Orang-orang yang selalu siap sedia untuk percaya akan fakta-fakta bohong yang disampaikan oleh seorang narsistik dan mempercayai itu. Karena kita tahu ketika seorang narsistik itu berbohong, begitu hebatnya dia berbohong sampai dia sendiri mempercayai kebohongan tersebut. Orang-orang yang di bawah dia, yang selalu berusaha juga untuk mempercayai yang dikatakan oleh seorang narsistik itu bisa dinamakan seorang enabler juga. Itu satu. Dua, nah ini guys ya yang teman-teman harus tahu. Enabler itu tidak selalu membantu seorang narsistik.
Tetapi bisa juga seseorang yang mengetahui bahwa narsistik itu adalah seorang pelaku abuse, tetapi dia membiarkan itu terjadi. Dia membiarkan si narsistik itu mengabuse orang lain dengan harapan dia selamat. Itu bisa juga adalah seorang enabler. Yang ketiga, enabler itu bisa juga seseorang yang membantu menyembunyikan abuse yang dilakukan oleh seorang narsistik gitu. Karena kita tahu ketika misalnya narsistik melakukan abuse gitu ya, dia terkadang harus mencari orang-orang tertentu yang menyembunyikan fakta bahwa dia melakukan sesuatu yang abusive gitu. Dan ketika ada orang-orang tertentu yang memang selalu siap sedia untuk membantu si narsistik menutupi fakta-fakta abuse yang dilakukan oleh seorang narsistik, dia juga disebut enabler. Dan yang keempat, ya, enabler itu juga bisa seseorang yang selalu melindungi si narsistik dari konsekuensi kejahatan yang dilakukan oleh si narsistik tersebut, gitu ya. Kalau misalnya di dalam keluarga misalnya, orang tua yang tidak punya power, gitu ya, tetapi berusaha selalu melindungi misalnya kejahatan atau kenakalan dari anak-anak golden child-nya misalnya. Mereka yang selalu siap sedia untuk melindungi konsekuensi dari kenakalan para anak golden child tersebut, atau abuse yang dilakukan oleh golden child tersebut, misalnya terhadap anak tersebut misalnya, itu mereka juga disebut enabler. Atau misalnya di lingkungan kerja misalnya, seorang atasan narsistik yang melakukan abuse terhadap bawahannya, dan ada karyawan lain yang menutupi itu untuk menghindarkan konsekuensi yang harus diterima oleh si narsistik, itu juga disebut enabler. Yang kelima, enabler itu bisa juga adalah orang-orang yang mencarikan kambing hitam untuk kesalahan atau abuse yang dilakukan oleh seorang narsistik. Jadi kalau begini teman-teman mungkin bisa menebak lah ya, ketika seorang narsistik yang powerful misalnya, melakukan kesalahan, melakukan abuse, dan secara bebas lari dari kesalahan yang dia buat, karena ada orang-orang yang dijadikan kambing hitam. Dan orang-orang yang mencarikan kambing hitam tersebut, yang mencarikan orang-orang yang bisa dijadikan korban untuk menutupi kejahatan tersebut dan menanggung dosa yang dilakukan oleh si narsis tersebut, itu mereka disebut juga enabler. Dan yang terakhir, enabler itu bisa juga adalah orang-orang yang meminta maaf akan kejahatan yang dilakukan oleh si narsistik gitu. Kalau teman-teman bisa lihat, terkadang kita bertemu orang-orang seperti ini kan gitu ya. Jadi ketika kalian melihat yang melakukan kejahatan yang ini, dia nggak pernah merasa bersalah, dia melakukan itu berulang kali, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang selalu datang membereskan kekacauan tersebut, meminta maaf kepada para korban abuse berkali-kali dan berkali-kali. Itu juga disebut enabler. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa hubungan dari para enabler itu dengan narsistik? Sampai-sampai mereka mau melakukan itu. Ada 3 hal yang melatar belakangi ini. Yang pertama itu namanya fear-based enabler. Artinya adalah orang-orang yang menjadi enabler karena ketakutan mereka terhadap si narsistik. Kalau ini mungkin tidak terlalu sulit dijelaskan ya. Ini bisa saja pertama, karena dia takut kepada si narsistik, dia akhirnya menuruti semua perintah dari si narsistik. Tetapi bisa juga guys, kasusnya itu adalah orang-orang yang memang takut kepada si narsistik, kemudian berusaha menjauhi dari si narsistik, dan ketika ada orang lain yang kemudian berkemungkinan menjadi korban dari si narsistik, dia membiarkan itu. Dia membiarkan orang itu menjadi korban abuse selama dia nggak jadi korban, gitu ya. Ini juga enabler, guys, gitu ya. Dan kita mungkin saja terkadang melakukan hal itu ketika ada dari kita yang berkata bahwa yang penting jangan kita, orang lain kena nggak apa-apa. Itu contoh dari fear-based enabler. Yang kedua itu namanya hope-based enabler. Jadi enabler-enabler yang membiarkan abuse itu terjadi karena dia punya harapan kepada si narsis tersebut. Ini terkadang juga menyedihkan. Misal, ya, ada seorang korban dari pernikahan dari seorang narsistik misalnya. Dia udah mengalami perlakuan abusif dari si narsistik. Dia udah nggak tahan tuh. Kemudian dia mengadukan itu kepada orang tuanya sendiri. Nah, problemnya adalah orang tuanya itu punya harapan besar terhadap si narsistik. Dan kemudian orang tuanya tersebut justru mengatakan kepada anaknya untuk bertahan di dalam pernikahan tersebut, gitu. Harapan itu apa? Harapan itu bisa bermacam-macam. Misalnya hartanya dari si narsistik, atau misalnya anak misalnya. Mereka mengharapkan cucu dari situ, mereka mengharapkan keturunan dari situ, gitu ya. Sehingga mereka melegalkan, membiarkan abuse yang terjadi kepada anaknya sendiri, gitu. Ini terkadang bisa terjadi pada keluarga-keluarga yang misalnya, maaf gitu ya, kekurangan sumber daya, kekurangan pendidikan misalnya, atau mungkin masih berpikiran dengan gaya lama, gitu ya. Dan yang terakhir itu namanya guilt and victim based enabler.
Ini yang berbahaya, guys. Artinya apa? Gini, kalian pernah nggak lihat ketika orang-orang memaklumi sebuah kejahatan dengan alasan masa lalu si pelaku kejahatan tersebut? Ya. Kita tahu, ya, si narsistik itu kan punya masa lalu yang mungkin juga buruk, sehingga membentuk dia menjadi seorang narsistik. Atau pelaku-pelaku abusif lah, yang dulunya mungkin dibesarkan di lingkungan yang toksik dan abusif, dan kemudian membuat mereka jadi pelaku abusif di kemudian hari, gitu ya. Dan ketika mereka melakukan abusif, gitu ya, ada orang-orang yang akan mengatakan bahwa kamu harus memaklumi dia. Dia tuh begitu karena masa lalu dia itu yang membentuk dia seperti itu. Dia dulu mengalami perlakuan abusif juga, makanya dia begini. Itu yang namanya guilt and victim based enabler, gitu ya. Nah, hal yang begini sering terjadi. Nah, teman-teman harus tahu ini salah. Ini sangat-sangat salah. Kenapa? Yang pertama, jangan pernah mentolerir sebuah abuse dengan alasan apapun. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan seseorang melakukan abuse. Yang kedua, ketika kita bicara tentang masa lalu misalnya, ketika orang mencoba memaklumi itu dengan alasan masa lalu, kita harus ingat gitu, yang mengalami masa lalu tindakan abusif itu tidak hanya dia, tidak hanya seorang narsistik atau seorang pelaku abuse gitu. Banyak orang lain yang juga mengalami, tetapi mereka tidak menjadi seorang pelaku abuse. Jadi tidak pernah dibenarkan untuk memaklumi seorang pelaku abuse dengan alasan masa lalu. Oke? Di video berikutnya kita akan bicarakan 10 delusi yang membuat seseorang memaklumi dirinya ketika menjadi seorang enabler bagi seorang narsistik. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.